Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hosyati dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, NIM 221420002. Kali ini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama yaitu materi tentang pembangunan infrastruktur dan masalah kelembagaan. Yang kedua, peranan penanaman modal dalam negeri. Yang ketiga, ruang lingkup investasi dan warabala. Dan yang terakhir, peranan modal asing dan isu-isunya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur di Indonesia sekarang. Di Indonesia saat ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api menjadi fokus untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada kemajuan, tetap ada tantangan seperti pembiayaan dan penyelesaian proyek tepat waktu. Contohnya, infrastruktur jalan sekarang pada umumnya di Indonesia terus berlanjut. Proyek jalan tol dan perbaikan jalan nasional menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun, beberapa daerah mungkin masih menghadapi tantangan terkait kondisi jalan dan kemacetan lalu lintas. Perbaikan dan pengembangan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, pada masalah kelembagaan, pada pembangunan infrastruktur sering melibatkan birokrasi yang kompleks, kurangnya koordinasi antar instansi, dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat memperlambat progres proyek dan meningkatkan risiko kesalahan tata kelola. Perbaikan dalam manajemen kelembagaan, koordinasi efektif, dan transparansi dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Salah satu contoh masalah kelembagaan pada pembangunan infrastruktur adalah lambatnya proses birokrasi dalam persetujuan proyek. Perizinan dan regulasi yang rumit dapat memperlambat pelaksanaan proyek, menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian infrastruktur yang dibutuhkan. Reformasi kelembagaan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan koordinasi antar instansi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur. Peranan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. PMDN dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi dalam negeri juga dapat meningkatkan kemampuan teknologi dan inovasi, mengurangi ketergantungan pada modal asing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Contoh peranan penanaman modal dalam negeri dapat dilihat dalam berbagai sektor ekonomi. Sebagai contoh yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Nah, perusahaan yang melakukan PMDN dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup. Yang kedua, peningkatan produksi. Investasi dalam fasilitas produksi lokal dapat meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. PMDN dapat mendorong transfer teknologi dan inovasi, membantu dalam peningkatan kualitas produk dan efisiensi proses produksi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Perusahaan yang melakukan PMDN juga dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur setempat, seperti jalan, listrik, air bersih, yang secara keseluruhan mendukung perkembangan wilayah tersebut. Yang kelima, peningkatan pendapatan dan pajak. PMDN memberikan kontribusi pada pendapatan negara melalui pajak dan retribusi yang dapat digunakan untuk pembangunan sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, dengan demikian, PMDN memiliki peran integral dalam pembangunan ekonomi suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ruang lingkup, investasi, dan warabala. Investasi dan warabala adalah dua konsep yang berbeda namun terkait erat dalam dunia bisnis. Penjelasan singkat tentang ruang lingkup keduanya. Yang pertama, definisi investasi. Nah, investasi adalah penempatan dana atau aset dalam suatu proyek atau bisnis dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, ruang lingkup pada sektor investasi bisa dilakukan di berbagai sektor seperti properti, saham, obligasi, industri, teknologi, dan lain-lain. Pada pengolahan, investasi bisa bersifat aktif, misalnya menjadi pemilik bisnis, atau pasif seperti investasi di pasar saham. Warabala. Definisi warabala adalah bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik merek memberikan izin kepada pihak ketiga atau franchise untuk menggunakan merek, sistem, dan dukungan mereka. Ruang lingkup pada merek dan bisnis, warabala umumnya terkait dengan bidang usaha tertentu, seperti makanan cepat saji, retail, atau jasa kesehatan. Pada model bisnis, pemilik merek memberikan panduan operasional dan dukungan bisnis kepada franchise yang sebagai gantinya membayar royalti atau biaya lisensi. Peranan modal asing dan isu-isunya. Peranan modal asing dalam perekonomian suatu negara bisa memiliki dampak yang signifikan, tetapi juga dapat menimbulkan isu-isu tertentu. Contoh peranan modal asing yang pertama, sumber pendanaan. Modal asing dapat menjadi sumber pendanaan yang penting untuk proyek-proyek besar dan sektor-sektor tertentu, membantu percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teknologi dan keahlian. Investasi asing sering membawa teknologi canggih dan keahlian manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri lokal. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Investasi asing dapat menciptakan peluang kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi tingkat pengangguran. Adapun isu-isu yang timbul, yang pertama, ketergantungan ekonomi. Ketergantungan berlebihan pada modal asing dapat membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi pasar global dan kebijakan luar negeri. Yang kedua, ketidaksetaraan ekonomi. Adanya ketidaksetaraan ekonomi dapat muncul jika manfaat investasi asing tidak merata, dengan sebagian keuntungan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Yang ketiga, kedaulatan ekonomi. Isu-isu terkait kedaulatan ekonomi bisa timbul jika perusahaan asing memiliki kontrol besar terhadap sektor-sektor strategis atau sumber daya vital. Yang keempat, standar lingkungan dan sosial. Beberapa investasi asing dapat memunculkan isu-isu lingkungan dan sosial terkait dengan praktik bisnis yang berbeda dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Yang kelima, volatilitas modal. Modal asing dapat menjadi volatil, dan perubahan arus modal bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan nilai tukar mata uang. Penting bagi suatu negara untuk mengelola dengan bijak masalah ini melalui kebijakan yang seimbang untuk memaksimalkan manfaat investasi asing sambil melindungi kepentingan nasional dan keberlanjutan ekonomi lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.